Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang bila berbuat baik dia menjadi senang, ketika berbuat salah dia menjadi sedih, maka dia adalah orang yang beriman. Manusia selain para nabi pasti ia melakukan kebaikan dan kesalahan. Beda halnya para anbiya, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kesalahan-kesalahan. Beda halnya juga para malaikat, karena mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbuat salah. Tapi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal untuk berfikir dan syahwat sebagai penghalang, sehingga dengan kadar imannya dia akan melakukan kebaikan dan ketaatan. Dengan lunturnya imannya dia juga akan melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Tapi yang menjadi perbedaan antara orang yang melakukan kemaksiatan dengan tertawa dan melakukan kemaksiatan dengan menangis. Mukmin yang sejati, orang-orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melakukan kebaikan dia akan menjadi senang. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi senang. Enggak sampai menuju ke dalam bangga diri. Senang tapi enggak sampai kepada bangga diri. Kenapa? Karena dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bangga diri, menganggap dirinya hebat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menghapus kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sebagaimana api yang menghanguskan kayu-kayu.
Karena itu orang yang beriman ketika melakukan kebaikan mereka senang karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ia taufik. Nggak mungkin orang itu akan melakukan kebaikan kecuali dari taufik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khidlani kullu mufariqi. Katanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam salah satu syairnya, orang yang melakukan ketaatan itu sebab daripada taufik yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sedangkan orang yang maksiat itu karena diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khidlan. Khidlan itu lawan dari kata taufik. Kalau taufik itu khalqu qudrati ta'ati fil abdi, Allah berikan dia kemampuan, energi untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya taufik. Taufik adalah suatu yang diciptakan oleh Allah di dalam seorang hamba yang berbentuk kemampuan untuk melakukan kebaikan. Lawannya khidlan. Apa itu khidlan? Khalqu qudratil ma'siyati fil abdi, atau khalqu qudratil ma'siyati alal abdi. Khidlan itu suatu ciptaan yang berbentuk energi yang diletakkan oleh Allah di dalam seorang kepada seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan. Lah karena itu orang yang beriman ketika melakukan kebaikan dan ketaatan senang, tapi senangnya tidak sampai ke dalam ujub, bangga diri. Senangnya karena Allah berikan ia taufik. Karena tanpa taufik dari Allah nggak mungkin selangkah kita bisa maju ke tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin kita bisa menggerakkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, bentuk kesenangannya itu ditampakkan dengan memperbesar rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilihnya untuk bisa melakukan kebaikan dan ketaatan. Bentuk kesenangannya dia bersyukur karena Allah pilih dia untuk menjadi orang yang mengabdi kepadanya, berbuat baik untuknya. Jadi setelah berbuat baik, bersyukur kembali. Karena itu sempurnanya seseorang itu, dan dikatakan orang betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia merasa tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sebagaimana kita ketahui, syukur itu adalah ekspresi yang menunjukkan kita senang dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kemampuan sholat, ekspresi daripada kesenangan itu ditambah dengan sholat yang lain, dengan zikir-zikir yang lain, yang menunjukkan bentuk terima kasih kita kepada Allah atas kenikmatan bisa melakukan ibadah kepadanya. Lah setelah dia bersyukur dengan perbuatan yang lain, perbuatan ini pun juga harus disyukuri.
Sehingga selalu dan senantiasa dia harus bersyukur atas ibadah yang tidak ada hentinya. Karena itu di saat itulah ketika seseorang mengaku bahwa dia tidak mampu bersyukur kepada Allah, itu adalah puncak bahwa dia adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah setelah itu harus kesenangan ini diiringi rasa berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kebaikan, ketaatan, ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khawatir ibadah, ketaatan dan kebaikan yang dilakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini senang yang pas, ini senang yang sempurna. Nggak hanya sekedar senang tapi nggak ada rasa berharap atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan kunu biqabulil amal ahamma minkum bil amal. Jadilah kalian orang yang lebih fokus dalam diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Amal itu harus diperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, hal-hal yang menjadikan amal perbuatannya itu sah harus diperhatikan. Tapi yang lebih harus diperhatikan, bukan berarti ini ditinggal, enggak, diperhatikan. Tapi yang lebih harus diperhatikan, bagaimana amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Selalu memohon. Karena nggak ada cara selain memohon kepada Allah untuk diterimanya amal, nggak ada. Karena sekalipun ikhlas masih belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kehendak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah diterima, fa innahu la yaqillu amalun makbul. Amal yang sudah diterima oleh Allah itu bukan amal yang kecil. Kalau sudah ada satu amalan dari amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu mungkin hanya sekedar mengucapkan subhanallah, mungkin hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, mungkin hanya sekedar 1.000 sampai 10.000 rupiah. Mungkin di mata manusia titik kecil, tapi ketika itu diterima oleh Allah bukan kecil. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini bukan hal yang sepele. Orang yang bertakwa ini bukan orang biasa, orang yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dihias surga itu untuk orang-orang bertakwa. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kul illa ta'amataki wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sesekali kamu makan kecuali dari makanan orang-orang yang bertakwa, dan jangan berikan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Ini gambaran bahwa orang yang bertakwa ini bukan hal yang sepele, orang-orang yang mulia. Surga disiapkan untuk mereka. Keistimewaan yang ada dalam surga diberikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika amal ibadah yang diterima oleh Allah itu bukan amal yang kecil, itu amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau nggak salah antara Sayyidina Umar bin Khattab atau putranya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab itu pernah suatu saat memberikan sedekah kepada orang fakir, sesuatu yang dia senangi, disedekahkan kepada orang fakir. Saat itu beliau sakit. Akhirnya kata putranya memberi harapan gitu. Alhamdulillah
amal kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar atau Sayyidina Abdullah bin Umar ini mengatakan kepada putranya, kalau andai ayahmu ini mengetahui ada satu sujud yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang diinginkan setelahnya kecuali kematian. Kalau sudah tahu ada satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang diharapkan setelahnya kecuali kematian. Kenapa? Sudah dapat ini, titel muttaqin ini sudah didapatkan, sudah dihasilkan, dan itu tujuan kita hidup. Lihat, kita diperintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sholat untuk kita menjadi orang yang bertakwa, puasa untuk kita menjadi orang yang bertakwa, zakat, haji, semuanya itu tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini sudah dihasilkan dengan satu sedekah yang dia lakukan, sudah nggak ada diharapkan lagi kecuali kematian. Mau apa lagi? Nunda lagi belum tentu bisa mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, selalu juga iringi ketika kita sudah melakukan kebaikan dan ketaatan, selalu iringi dengan rasa pengakuan bahwa kita masih kurang sempurna dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu, oh saya sholat sehari 100 rakaat, jangan merasa hebat, penuhi rasa saya masih kurang dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran ini. Ketika ada tamu datang ke rumah kita, kemudian kita suguhkan kopi, ada lepeannya, rasanya pas, ada kuenya, kita suguhkan kepada dia. Kemudian biasanya apa yang kita ucapkan kepada tamu? Kalau bahasa Jawanya, monggo sekejaaken sak wonteni. Maaf, hanya seadanya. Ini padahal sudah banyak yang diberikan, sudah ada kopi, ada jajan, gak perlu marung. Ya, kalau jam makan disiapkan makan, tetap merasanya masih kurang menghormati, kurang menjamu. Dan itu semestinya dilakukan oleh tuan rumah. Jangan wis ngeyake, wis lengkap iki lho, jangan. Harus merasa kurang. Begitu juga dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun ketaatan kita, sebesar apapun semangat kita dalam mengabdi kepada Allah, tetap kita harus merasa kurang dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedekah setiap bulan 100 juta, 1 M. Lah yang kamu miliki berapa? Yang masih kamu simpan ini berapa? Dia keluarkan 1 miliar, tersisa masih 200 miliar. Kamu merasa banyak yang kamu keluarkan, ya keliru. Harus selalu semangat, terus ditambah kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Yang diberikan oleh Allah kepada kita itu lebih besar daripada apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau sedekah sampai diibaratkan oleh sahabat la yakhshal faqr, nggak takut miskin. Kalau Nabi itu sudah sedekah nggak takut miskin. Pernah ada satu orang itu dikasih oleh Nabi kambing di lembah antara 2 gunung, nggak tahu jumlahnya berapa, itu dikasihkan 1 orang. Pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat, setelah salam tiba-tiba langsung masuk ke rumahnya. Itu kan setiap harinya kita salam,
pelincing wis ngilang. Ndak ati wiritan, ndak ati opo. Kalau Nabi enggak, habis salam wiritan. Kok ini tiba-tiba habis salam langsung Nabi berdiri masuk ke dalam rumahnya. Ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah? Karena sahabat itu detail, ada hal aneh dari Nabi itu langsung tanya. Karena khawatir itu syariah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Nabi, aku teringat masih tersisa uang di rumahku yang belum aku sedekahkan. Jadi nggak ada istilah Nabi itu nyelengi siap-siap gawe meni, gak ono. Apalagi punya rekening sampai saem itu gak ono. Kalau kita kan nggak numpuk uang. Alasannya apa? Ini buat masa depan anak dan keluarga saya. Sing ngeimangan anak bojomu iku pangeran tuh kon. Yang ngasih makan keluarga kita itu, bahkan yang masih ngasih makan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ada, kamu mati, nggak ada bedanya. Nah, itu ceritakan di dalam kitab Ihya. Ada seorang wanita solihah, kehidupannya pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Tapi suaminya ada keinginan untuk haji. Sama si istri ini beri semangat untuk berangkat haji. Wis berangkat. Tetangganya biasa. Tonggo ini kadang-kadang ya aslinya adem ayem garano tukaran. Kalau dalam urusan rumah tangga itu jangan ikut-ikut, tetangga itu jangan ikut-ikut. Kenapa? Terkadang karena ikut-ikut memperkeruh masalah. Maaf, krungu misale krungu aku rabi maneng. Yo, misal. Terus aja kok bojone melok cerita nang bojoku lho, Ustaz iki rabi maneh ta. Lho asline wis ero bojone. Adem ayem, tapi gara-gara diomongi teko njaba akhirnya panas. Lah ini mulut yang minta digunting, ilatnya jauh diketok itu. Kenapa? Ini sudah adem ayem, jadi diperkeruh masalahnya dengan adanya omongan. Karena itu kalau dalam lingkup rumah tangga nggak usah ikut campur. Nah ini ada dari zamannya Imam Ghazali sudah ada seperti itu. Jadi nggak usah kaget. Ngomong, kamu ini ya apa sih? Terus kamu nanti makannya dari mana? Wong suami kamu ini yang bekerja. Sekarang suami kamu haji. Oh zaman dulu haji itu bukan perjalanan yang singkat. Sekalipun sama-sama di negara yang sama, perjalanannya itu minggu sampai bulan. Perjalanannya tok. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu seminggu. Mekah Madinah itu seminggu. Lah bayangkan zaman dahulu gimana susahnya. Lah terus gimana nanti keperluan kamu? Yang pergi ini hanya sekedar wasilah. Yang masih bersamaku adalah Razzaq yang memberikan rezeki. Suamiku bukan Razzaq. Suamiku ini bukan yang memberikan aku rezeki, yang memberi rezeki tetap bersama aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini istri-istri yang langka di akhir zaman ya seperti ini. Karena itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar kepada kita. Sebesar apapun kebaikan ketaatan kita masih tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar cerita tentang orang yang ahli ibadah di Bani Israel, 500 tahun full ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal diperintahkan oleh Allah masuk surga dengan amalnya ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Protes, ya Rabb bal bi amali, ya Allah masukkan aku surga karena amalku. Masukkan surga karena amalku. 500 tahun ditimbang amal ibadahnya hamba yang ahli ibadah ini
dengan satu kenikmatan penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jomplang. Satu kenikmatan mata, belum kenikmatan yang lain. Akhirnya oleh Allah diperintahkan masukkan dia ke neraka. Wah, ya Rabb, yes, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak boleh kita merasa punya amalan, menjadi orang yang hebat, merasa oh saya ahli qiyamul lail, selalu menangis, selalu bersedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah contoh yang paling paket komplit. Bagaimana ibadahnya Nabi? Seluruh hidupnya hanya untuk menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan setiap malam? Sholat, kakinya sampai bengkak, menangis, tempat sujudnya sampai basah. Tanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sudah contoh untuk kita. Banyaknya ibadah yang dilakukan bukan berarti terus membuat dia merasa hebat, tapi tetap menangis, takut, mengkhawatirkan keadaannya di hari kiamat. Itu yang semestinya dilakukan oleh orang yang beriman. Nah, maka itu kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berbuat baik kita merasa itu adalah pemberian kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan lebih besar dan lebih besar sehingga betul-betul kita beribadah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, melakukan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala kemaksiatan, kemungkaran, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.